IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Lantas bagaimana hasil penyelidikan sejauh ini? Sudah bergabung bersama kami pemirsa juru bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak. Pak Barita, selamat sore. Selamat sore, Agita. Pak Barita, berdasarkan penyelidikan sudah ada 31 perusahaan yang terlibat, artinya mereka ini aktivitasnya memang terbukti ilegal, Pak, melakukan penebangan liar begitu ya, atau pembalakan di hutan lindung. Ya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan telah melakukan identifikasi, pemanggilan klarifikasi terhadap 6 korporasi di Provinsi Aceh, 8 korporasi di Provinsi Sumatera Utara, dan 4 pemegang hak atas tanah individu orang perorangan, dan ada 13 perusahaan di Sumatera Barat. Langkah identifikasi ini dilakukan dalam rangka menentukan perbuatan pidana yang berkorelasi langsung dengan terjadinya bencana, serta memastikan korporasi atau individu orang perorangan yang bertanggung jawab terhadap terjadinya perbuatan pidana yang mengakibatkan bencana dan kerusakan lingkungan yang terjadi. Nah, selanjutnya berdasarkan itulah kemudian proses penegakan hukum dijalankan, baik oleh Polri, Kejaksaan, Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan, ATR, serta Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang di dalamnya ada 12 kementerian lembaga yang akan berkoordinasi secara cepat untuk menentukan proses hukum, dan saat ini sudah ada 1 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka, dan selanjutnya dari hasil identifikasi pemeriksaan akan ditentukan langkah-langkah terhadap korporasi atau individu orang perorangan yang dipastikan melakukan pelanggaran sehingga menimbulkan terjadinya peristiwa pidana berupa kerusakan lingkungan dan bencana yang terjadi beberapa waktu yang lalu, Mbak Agita. Oke, apakah pertanggungjawaban ini hanya menyasar sebatas korporasi saja, Pak? Ataukah mungkin ini berkembang menjadi ada pihak-pihak lain yang terlibat? Nah, inilah yang akan dibuat terang dari proses penyidikan. Tentu proses penyidikan itu kan dimulai dari data, keterangan, fakta, peristiwa, perbuatan yang terjadi akibat. Nah, kemudian dilihat sebabnya, siapa yang bertanggung jawab. Jadi dalam konstruksi hukum kita dimungkinkan dalam sebuah tindak pidana itu atau perbuatan pidana bisa menjerat korporasinya, bisa menjerat individu orang perorangan yang ada di korporasi itu, bisa juga menjerat kedua-duanya. Saluran hukum kita memungkinkan untuk itu sesuai dengan Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan regulasi yang mengaturnya, sehingga Satgas bekerja berdasarkan regulasi dan aturan itu. Fakta-fakta yang menjadi alat bukti yang sah itulah yang digunakan dan dijadikan dasar untuk menentukan status korporasi atau individu orang perorangan yang diperoleh lewat serangkaian penyidikan yang pada akhirnya akan menentukan perbuatan pidana serta siapa yang bertanggung jawab. Itulah secara pidana. Namun perlu juga kami sampaikan bahwa satuan tugas ini juga bekerja dalam tugas yang sifatnya administratif, yaitu peninjauan, ya, evaluasi terhadap perizinan yang telah dikeluarkan, apakah itu diperoleh ada legalitasnya atau ada unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sehingga evaluasi terhadap perizinan yang telah dikeluarkan menjadi bagian dari langkah administratif untuk penertiban dan kemudian tata kelolanya. Lalu Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan juga sebagaimana telah disampaikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Mbak Fedri Adriansah pada konversi yang lalu juga akan melakukan penghitungan kerusakan lingkungan dan akan membebankan biaya pemulihan keadaan itu kepada korporasi individu perorangan yang bertanggung jawab terhadap terjadinya bencana ini. Dan berikutnya yang juga harus perlu diketahui bahwa Satgas Penertiban Kawasan Hutan sebagaimana tugas kewenangannya yang diatur di Perpres nomor 5 tahun 2025 juga akan melakukan evaluasi terhadap regulasi kita. Baik regulasi yang ada di sektor kehutanan, sektor lingkungan hidup, sektor tata ruang wilayah,
dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penertiban kawasan hutan termasuk tata kelolanya agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Langkah-langkah ini akan dilakukan, namun yang paling harus cepat dilakukan adalah memberikan respon Baik, kehadiran negara untuk ya, menuntaskan peristiwa pidana, untuk memberi rasa keadilan dan baik Pak Barita. kepastian hukum kepada para korban, Mbak Gita. Pak, tadi sempat disebutkan bahwa evaluasi perizinan ini juga masih terus dilakukan. Jika memang ada evaluasi perizinan, apakah ini artinya tidak hanya berhenti di korporasi saja, melainkan juga pemerintah setempat yang juga tentunya terlibat dan juga ikut dalam perizinan atau mengatur perizinan tersebut, Pak Barita? Apakah akan dimintai Ya, ini klarifikasi? kan Ya, tentu kan karena dari proses penyidikan itu nanti kan akan diverifikasi, dicek, diperiksa legalitasnya, legalitas usahanya, penguasaan kawasan hutan itu seperti apa, bagaimana perizinan itu diperoleh. Nah, apabila ada bukti-bukti sesuai alat bukti yang diatur di dalam KUHP kita menunjuk pada adanya keterlibatan dalam peristiwa pelanggaran hukum sehingga terbitnya izin itu tentu secara otomatis itu menjadi bagian dari pengembangan kasus ini tidak hanya berhenti di korporasi atau individu orang perorangan termasuk yang tadi kita katakan evaluasi terhadap perizinan itu tidak hanya terhadap izin itu sendiri tapi pelaksanaannya di lapangan seperti apa apakah dijalankan sesuai dengan perizinan itu atau ada pelanggaran Ya. misalnya pengelolaan kawasan hutan tidak sesuai dengan fungsinya itu juga bagian dari evaluasi perizinan Mbak Agita. Baik, yang menjadi banyak perbincangan juga adalah mengenai kayu gelondongan yang kami juga hadirkan visualnya di layar televisi, Pak Barita. Ini kan juga sempat sudah dilakukan gelar perkara. Bagaimana kemudian dari tim dan juga Satgas sudah mengusut tuntas asal-usul dari kayu tersebut? Apakah memang yang bertanggung jawab ini hanya 31 korporasi ini saja atau sudah ada perkembangan lebih lanjut, Pak? Ya, untuk sementara kan kita bergerak dari dugaan perbuatan pidana, yaitu alat bukti yang ditemukan di lapangan. Ditemukan sejumlah besar kayu gelondongan yang diperoleh dari satu kawasan dan kawasan itu berada dalam penguasaan korporasi atau orang perorangan. Nah, dari situ dulu titik berangkatnya. Jadi dengan demikian kalau dari situ titik berangkatnya maka akan dimulai dikembangkan penyidikan itu untuk menentukan perbuatan pidana itu siapa yang bertanggung jawab. Apakah itu korporasi yang mengelola kawasan itu dan apakah dia mengelola sah atau pembalakan liar atau siapapun individu orang perorangan. Inilah yang sekarang berproses dan karena ini menyangkut sektoral kehutanan yang punya spesifikasi khusus sesuai dengan fungsinya maka tentu otoritas kehutanan dalam hal ini penyidik pegawai negeri sipil kehutanan lingkungan hidup akan turut menentukan membantu bekerja sama sebagai bagian dari satuan tugas penertiban kawasan hutan untuk menentukan secara jelas peristiwa dan perbuatan pidana yang terjadi dan siapa yang bertanggung jawab. Nah Baik. itu saya kira untuk memberi jawaban respon terhadap kerja Satgas ini mengkoordinasikan 12 kementerian lembaga yang punya kaitan langsung dengan penertiban kawasan hutan. Sehingga langkah-langkah penegakan hukumnya bisa cepat dan efektif karena selain institusi sektoral tadi juga ada di situ institusi penegak hukum, ada Kepolisian Republik Indonesia, ada Kejaksaan Republik Indonesia Mbak Gita. Baik, kita akan tunggu dan kita akan kawal terus. Tapi terima kasih sekali lagi Pak Barita Simanjuntak selaku juru bicara Satgas PKH sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak, selamat sore. Terima kasih Mbak Agatha, selamat sore, salam sehat. Selamat sore Pak.